Chapter pun dibuka dengan scene pasca pertarungan antara Jisuk dan Jiu. Di sini si In Hyuk masih merasa tidak percaya dengan kecepatan asli milik Jiu yang sebelumnya ia perlihatkan, dan bahkan si In Hyuk sendiri pun merasa kesulitan untuk bisa mengimbangi kecepatan Jiu tersebut. In Hyuk juga menambahkan kalau perkembangan dari Jiu sangatlah hebat untuk ukuran orang yang baru saja mengetahui dunia Awaken. Serta bisa dikatakan kalau kemampuan bertarung milik Jiu melebihi kemampuan dari Jisuk jika mereka memiliki masa latihan yang sama. Ya, dan seperti biasa si teteh ketua hanya diam melamun dan selalu saja minim kosakata, namun sebenarnya ia pun masih kepikiran dengan apa yang dibahas oleh In Hyuk barusan, dan mereka pun lanjut membahas mengenai kondisi terkini dari Jiu. Berpindah ke ruangan perawatan yang sekarang memperlihatkan sebuah alat yang mirip dengan Magicom. Bener gak sih ini Magicom? Apaan sih ini ya? Apa filter udara ya? Ya, namun fokus kita yaitu Sojiu yang saat ini sedang berbaring tidak berdaya dan seluruh tubuhnya terbalut oleh perban. Ia pun masih meratapi nasib yang lagi-lagi harus kalah dalam pertarungan, namun kali ini dirinya merasa lega dan tidak ada rasa frustasi sama sekali dalam benaknya. Dan dengan senyuman di wajahnya, Jiu pun berkata kepada si mamang kucing yang sedang anteng nyuruput makanan sasetan di sampingnya itu, kalau dirinya sekarang merasa telah menjadi Awaken sungguhan, tapi curhatan tersebut malah diacuhkan oleh si mamang Kaiden. Senyuman di wajah Jiu pun memudar karena rasa sakit yang ia alami sampai-sampai membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Namun bukan Jiu namanya kalau harus merengek karena hal sepele seperti ini. Ia pun berinisiatif untuk melakukan latihan meditasi dengan kondisi tubuh tersebut, yang mana hal itu membuat si mamang Kaiden sedikit kagum. Namun tiba-tiba si mamang menyuruh Jiu untuk berhenti karena ia merasakan ada kehadiran yang menuju ke tempat tersebut. Ya, ternyata yang datang itu adalah si In Hyuk dan si teteh ketua yang langsung disambut penuh sukacita oleh Jiu. In Hyuk pun di sini memberitahukan kalau Jiu sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh, dan untuk penjelasan kenapa Jiu masih mengalami kesulitan menggerakkan tubuhnya karena ia mengalami 5 tulang rusuk yang patah dan 4 tulang rusuk lainnya mengalami retak dalam. Di samping itu kondisi fisik Jiu juga kurang bagus karena terdapat banyak luka memar dan lecet, akan tetapi In Hyuk menenangkan Jiu supaya tidak terlalu khawatir karena dirinya adalah seorang Awaken yang mana tubuhnya mempunyai kemampuan penyembuhan diri lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Kemudian saat In Hyuk menyuruh Jiu untuk fokus istirahat saja, fokusnya sendiri malah teralihkan serta tertuju ke arah si mamang Kaiden. Dan dalam hati sanubarinya, si In Hyuk itu ingin sekali untuk bisa mengelus meraba-raba perut bundar bohai dan bahenol dari kucing gemoy tersebut, yang sampai membuat Kaiden sendiri merasa jengkel akan perilaku tidak jelas dari orang yang ada di hadapannya itu. Secara tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, si teteh ketua Jeongyu langsung to the point menanyakan perihal Kaiden ke Jiu yang sontak mengagetkan semua orang. Kaiden di sini pun nampak sedikit panik dan dalam benaknya dia mengasumsikan kalau si teteh mencurigai hal tersebut akibat Jiu yang sebelumnya melakukan latihan meditasi, di mana pernah diperlihatkan dan dijelaskan kalau meditasi tersebut memang melibatkan sejumlah kecil kekuatan milik Kaiden sebagai pemantiknya. Dengan tenang, Jiu pun menjawab kalau ia tidak tahu dan tidak pernah mendengar nama itu sama sekali. Dan untungnya juga si teteh bisa memahami bagi seorang Jiu untuk bisa kenal dengan seseorang seperti Kaiden. Namun pertanyaan lanjutan yang malah mirip interogasi ini pun lagi-lagi mengejutkan si mamang kucing Kaiden yang sampai membuatnya mengucurkan keringat dingin karena si teteh ingin mengetahui nama dari kucing milik Jiu tersebut. Dengan panik dan gelagapan, Jiu pun tanpa sengaja menyebut nama dengan awalan huruf K. Dan karena sudah kepalang tanggung, ia pun melanjutkan dan memberitahukan kalau nama kucingnya itu adalah kasein nitrat. Keheningan pun melanda ruangan tersebut, di mana Kaiden sendiri sampai tidak percaya kalau Jiu dengan entengnya dan asal-asalan memberi dirinya nama yang benar-benar konyol. Kasein nitrat. Kasein nitrat itu kalau gak salah merupakan kandungan protein pada susu ya, atau semacamnya. Ya karena si Kaiden sehat kali ya, makanya dikasih nama itu. Berbeda dengan yang lainnya, si In Hyuk malah makin kesemsem dengan nama konyol yang disebutkan Jiu barusan.
Alasan si teteh tiba-tiba menanyakan nama si Kasei Nitrat adalah karena kucing tersebut tidak seperti kucing pada umumnya dan selalu menemani Jiu kemanapun ia pergi. Ya, si In-hyuk yang sebagai maniak kucing ini pun membela serta menjelaskan kalau setiap jenis kucing itu unik. Dan dengan wajah merona seperti orang birahi, ia pun menambahkan kalau hubungan erat antara Jiu dan Kasei Nitrat adalah impian bagi setiap pecinta kucing. Ya, tidak hanya sampai di situ saja, si In-hyuk pun dengan penuh antusias malah fokus dan terus-menerus membahas jenis-jenis kucing lain yang malah mengganggu istirahat Jiu. Berpindah ke sekolah dan sekarang memperlihatkan Win yang sedang berjalan di koridor. Ia pun teringat dengan perkataan dari si pemimpin orang-orang berpenampilan suram kalau dirinya mendapat kelonggaran untuk bisa melanjutkan kesehariannya dengan syarat harus tetap berada di dalam pengawasan kelompok tersebut. Dan hanya si profesor di lainlah yang akan mendapatkan hukuman dari kejahatannya itu. Ia pun mulai memasuki kelas dan tentu saja bisik-bisik gibahan dari tetangga tempat duduknya pun memenuhi seisi ruangan. Namun fokus Win hanya tertuju ke tempat duduk di sampingnya yang terlihat kosong tanpa kehadiran dari Jiu. Ia pun menanyakan perihal Jiu ke teman sebelah satunya dan si murid NPC random ini pun menjelaskan kalau Jiu sudah absen sekolah dalam waktu yang cukup lama akibat dibully oleh ketiga NPC begundal yang sebelumnya itu. Berpindah ke sisi luar sekolah di mana terlihat kalau Jisuk sedang merenung sendirian. Ia pun masih jengkel dan kepikiran mengenai pertarungannya melawan Jiu dan ia juga masih penasaran untuk bisa kembali melawannya saat Jiu sudah pulih. Kemudian muncullah ketiga NPC kroco bawahannya itu yang memberitahukan kalau anak-anak dari sekolah lain mulai membuat onar dan mulai berani untuk menantang sekolah mereka. Namun di sini Jisuk berkata kalau ia tidak tertarik dan menyuruh mereka untuk melakukannya sendiri seraya ia melenggang pergi. Sesaat setelah kepergian Jisuk, mereka pun masih heran dengan sikap acuh dari Jisuk tersebut. Namun tiba-tiba datanglah Win yang berjalan ke arah mereka dengan terlihat jelas di wajahnya kalau ia sedang emosi berat dan akan melakukan sesuatu kepada ketiga NPC kroco tersebut. Yang mana scene itu menjadi penutup untuk chapter yang sekarang ini. Chapter dibuka dengan si In-hyuk yang tiba-tiba terkejut dengan pernyataan dari si teteh ketua Jeongyu. Dan si teteh juga bukan tanpa alasan mencurigai Jiu yang memiliki keterkaitan dengan orang yang bernama Kaiden. Ia pun merasa kalau serangan pamungkas dari Jiu saat melawan adiknya itu terlihat seperti kekuatan yang mengandung aliran listrik yang mana itu merupakan kemampuan khusus milik Kaiden seorang. In-hyuk di sini menimpali kalau di dunia ini memang wajar kalau ada beberapa Awaken yang memiliki dua kekuatan sekaligus, termasuk dengan Jiu yang memiliki kekuatan listrik dan kecepatan. Namun yang menjadi janggal adalah karena kekuatan kedua biasanya dimiliki oleh Awaken kuat yang telah melakukan latihan khusus dan akan mustahil bagi Jiu yang hanyalah seorang pemula. Mereka pun masih mendiskusikan masalah tersebut sampai akhirnya si In-hyuk teringat akan sesuatu yang sampai membuatnya cemas dan ia pun langsung buru-buru minta izin untuk segera pergi serta akan memberi laporan kalau semuanya sudah bisa ia pastikan. Berpindah ke rumah sakit tempat Jiu dirawat dan terlihat kali ini Jiu seperti sedang tertekan dan ketakutan. Ya, ternyata ketakutan Jiu tersebut berasal dari Mamang Kaiden yang kesal dan masih memperkarakan perihal nama konyol yang sebelumnya diberikan oleh Jiu. Jiu pun meminta maaf karena ia tidak sempat memikirkan nama lain yang berawalan dengan huruf K. Dan lebih parahnya lagi, Jiu pun sendiri tidak mengetahui arti nama dari Kasei Nitrat. Ya, meskipun kesal tapi Kaiden memakluminya karena hal tersebut berhasil mengalihkan kecurigaan dari si teteh ketua. Namun ia masih kepikiran kenapa pertanyaan sebelumnya tersebut bisa terlontar dari si teteh ketua. Meskipun sedikit ragu namun ternyata kecurigaan Kaiden itu tepat, di mana ia berasumsi kalau si teteh bisa mengetahui aliran jejak listrik yang terdapat pada jurus pamungkas Jiu meskipun itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Kaiden. Sambil masih terus anteng jilat-jilat tangan, si Mamang pun menambahkan kalau itu memang membuktikan bahwa si teteh ketua Jeongyu merupakan Awaken hebat tingkat atas karena bisa mengetahui hal rinci sekecil itu. Sial, apa yang kulakukan? Kenapa aku bisa menjelati cakarku sendiri?
Tiba-tiba si Mamang pun cengkat dan berdiri karena merasakan ada sebuah ancaman. Ia merasakan kalau ada Weken yang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah ruangan mereka. Kaiden pun bersiap siaga akan kedatangan dari Weken tersebut, dan ternyata itu adalah si In Hyuk yang datang dengan terburu-buru dan langsung berhadapan dengan Kaiden yang seolah-olah dia menaruh kecurigaan yang sama terhadap Kaiden dan membuat suasana di ruangan tersebut menjadi sangat menegangkan. In Hyuk pun mulai merogoh sakunya dan layaknya polisi yang akan mengambil senjata, hal tersebut pun sampai membuat Jiu beserta Kaiden makin panik. Ya, namun ternyata yang dikeluarkan oleh si In Hyuk adalah setumpuk makanan kucing yang lupa ia berikan sebelum pamit di awal. Berbagai jenis makanan kucing pun ia beli karena beliau tidak tahu makanan kesukaan apa yang selalu disantap oleh si Mamang kasein nitrat. Admin kira tuh ia bakal ngeh juga ya kalau tuh kucing aslinya si Kaiden, sampai bela-belain pakai kekuatan segala lagi buat datang ke ruangannya. Ya, kewaspadaan Kaiden pun terasa mubazir karena melihat tingkah konyol dari si In Hyuk tersebut, dan Kaiden makin merasa kesal karena melihat wajah gemerlap dari si In Hyuk yang pancarannya lebih menyilaukan dari tatapan milik Jiu. Setelah semua ketegangan yang ia timbulkan, In Hyuk pun berencana akan pergi lagi menemui sang ketua karena urgensinya ke ruangan tersebut hanyalah menyerahkan makanan kucing yang lupa ia berikan di awal. Sebagai mania kucing sejati, In Hyuk pun dengan muka manis meronanya mengucapkan salam perpisahan hangat, yang sampai membuat Kaiden ingin sekali menyingkirkan keberadaan si In Hyuk dari muka bumi ini. Kembali berpindah ke ruangan sang ketua, di mana si In Hyuk sambil malu-malu meminta maaf karena ia tiba-tiba pergi di tengah diskusi yang penting sebelumnya akibat kelupaan memberi hadiah kepada si Mamang kasein nitrat. Mendengar hal tersebut, sang teteh ketua pun sampai memasang wajah dingin dan tatapan tajam ke arah si In Hyuk karena ia pun juga tidak percaya betapa konyolnya kelakuan dari anak buahnya itu. Berpindah ke Jisuk yang masih mengeluhkan rasa sakit di bagian rusuknya itu, dan ia juga teringat akan sikap acuhnya kepada para bawahan kroconya. Dengan sambil terus kepikiran, ia pun berbalik dan akan berencana menemui mereka lagi. Berpindah ke tempat para kroco tersebut yang saat ini sedang berhadapan dengan Win. Ya, dengan pede diiringi rasa jumawa dan polontong, mereka pun merasa senang karena bisa bertemu dengan Win, yang mana mereka merasa ada samsak tinju untuk melampiaskan kekesalan mereka akibat diacuhkan oleh Jisuk. Tiba-tiba boga mentah pun mendarat tepat di muka si NPC 1 yang membuat si NPC 2 dan 3 sampai shock melihat rekannya nyungsep dengan sekali pukul saja. NPC 2 pun mulai marah dan akan melayangkan pukulan ke arah Win, namun Win berhasil menakisnya dengan sangat mudah dan langsung balas dengan pukulan lagi. Tibalah giliran si NPC 3 yang gelagapan bercampur keringat dingin karena melihat dua rekan sejawatnya harus tumbang di tangan Win. Dengan panik ia pun menjelaskan kalau mereka bukanlah orang yang membuat Jiu sampai tidak masuk sekolah, melainkan itu adalah ulah dari Jisuk atau pemimpin mereka. Si NPC 3 pun menambahkan kalau Jisuk membawa Jiu ke suatu tempat untuk dihajar habis-habisan, dan itulah saat terakhir mereka melihat keberadaan Jiu. Sambil masih dibalut amarah, Win pun teringat dengan perkataan dari orang yang duduk di sebelahnya itu yang mengatakan kalau Jiu bisa sampai terlibat perkelahian dengan NPC begundal karena mereka berencana akan mengincar dan membuli Win. Ya, dan si NPC 3 yang banyak cakap ini pun langsung disikat oleh Win yang membuatnya langsung nyungsep seketika. Berguguranlah ketiga NPC begundal tersebut, namun Win masih heran bagaimana bisa Jiu yang seorang Weken bisa kalah dari para kroco seperti ini. Saat masih sedang berpikir tersebut, tiba-tiba terdengar suara Jisuk yang tidak habis pikir kalau orang yang pernah bawahannya bully sekarang malah bisa menumbangkan bawahannya tersebut. Jisuk pun menanyakan alasan kenapa Win melakukan hal itu kepada para kroconya. Dan Jisuk malah kesal karena pertanyaan tersebut dijawab lagi oleh Win dengan sebuah pertanyaan. Sampai akhirnya situasi pun memanas dan ketegangan yang tidak terhindarkan pun terjadi di antara keduanya. Ya, dan sayang seribu sayang karena chapter ini pun harus nanggung dan ditutup dengan Win yang sepertinya akan melakukan pertarungan melawan Jisuk.
Pada chapter kali ini, scene dibuka di ruang perawatan di mana Jiu sedang terlihat melakukan meditasi untuk tetap melatih kemampuan awaken-nya sekaligus mempercepat proses pemulihannya juga. Namun tiba-tiba Jiu pun teriak karena teringat akan sesuatu yang amat sangat penting dan sampai menarik perhatian si Mamang Kaiden yang sedang husu nyuruput makanan kucing sasetan. Si Mamang Kaiden pun menanyakan gerangan apa yang sampai membuat Jiu teriak seperti itu. Dan dengan panik Jiu pun menjelaskan kalau dirinya lupa untuk memberi makan kucing-kucing kecilnya yang ada di rumah. Tapi di sini Kaiden mencoba menenangkan Jiu dan mengatakan kalau si In Hyuku dengan sukarela sudah menghandle masalah makanan kucing tersebut. Ya, mendengar hal itu membuat Jiu merasa lega, namun berbeda dengan si Kaiden yang menganggap kalau reaksi dari Jiu tersebut benar-benar lebay dan konyol. Berpindah ke tempat adegan yang dinanti-nanti di mana Win dan Jisuk sudah mulai melakukan pertarungan dengan Jisuk yang melancarkan pukulan terlebih dahulu namun berhasil dihindari dengan refleks cepat dari Win. Win pun membalas dengan melancarkan pukulan namun Jisuk juga berhasil untuk menghindarinya. Di sini Jisuk merasa geram karena selama ini ternyata Win hanya berpura-pura menjadi murid cupu. Tapi Win tidak menggubris hal tersebut dan tetap kekeh menanyakan keberadaan dari Jiu. Karena terus-terusan ditanyai pertanyaan yang sama, akhirnya Jisuk pun mengatakan kalau sekarang Jiu sedang berada di rumah sakit yang membuat Win makin emosi karena masih menganggap kalau hal tersebut bisa terjadi akibat Jiu yang dibully oleh Jisuk. Meskipun situasinya tidak semuanya benar, tapi Jisuk dengan entengnya mengatakan kalau memang itulah yang terjadi dan hal tersebut pun sampai membuat Win makin hilang kesabaran serta langsung nyerentang menerjang ke arah Jisuk. Di sini Jisuk mendahului dengan memukul Win yang untungnya masih bisa ditahan olehnya. Dan Win juga membalas namun ternyata Jisuk juga bisa untuk menahannya. Terlihat kalau kemampuan bertarung mereka itu seimbang dan terus-menerus berbalas serangan demi serangan. Sambil terus bertarung mereka pun menganalisis gerakan satu sama lain dan keduanya masih beranggapan kalau musuh yang ada di hadapan mereka hanyalah orang biasa. Sampai akhirnya Jisuk berencana akan meningkatkan sedikit kekuatannya yang langsung diarahkannya pukulan tersebut ke Win. Win pun sedikit kewalahan dan terlihat ada kesempatan yang langsung dimanfaatkan oleh Jisuk dengan melancarkan pukulan susulan. Ya, dan ternyata Win pun masih mampu untuk mengimbangi dan menahan serangan dari Jisuk tersebut. Serta ia juga membalas dengan melakukan gerakan yang hampir sama, tapi kali ini serangan dari Win tepat mendarat di rusuk milik Jisuk yang masih mengalami cedera. Dengan emosi yang tidak terbendung, Jisuk pun tanpa pikir panjang langsung menyerang Win menggunakan kekuatannya itu yang sampai mendorong Win ke belakang. Meskipun diserang seperti itu, namun Win masih belum menyadari dan masih menganggap kalau Jisuk itu hanyalah orang biasa yang memiliki bakat hebat dalam hal bertarung. Jisuk yang masih emosi ini pun akan mulai serius menghadapi Win yang juga masih tidak terlihat gentar sama sekali. Saat keduanya akan kembali bertarung, tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh mereka untuk berhenti dan ternyata itu adalah suara si ketua kelompok dari orang-orang suram atau mereka menyebutnya dengan kelompok asosiasi. Sang ketua kelompok pun menegur Win karena baru saja diberi sedikit kebebasan, ia malah langsung membuat onar. Melihat Win dan sang ketua kelompok memiliki relasi, Jisuk pun seketika sadar kalau Win adalah seorang Waken dan sebaliknya juga dengan Win. Ya, karena yang Jisuk lawan adalah seorang Waken, maka Jisuk pun tidak akan menahan diri lagi dan meminta Win untuk mengulang pertarungan tersebut dengan kekuatan penuhnya. Namun sang ketua kelompok tetap melarang mereka untuk bertarung, apalagi ia tahu kalau Jisuk berasal dari grup Shinhwa, yang mana sudah pasti kalau si teteh ketua tidak akan menyukai apa yang diperbuat oleh adiknya tersebut. Sekarang Win pun mengerti alasan kenapa Jiu yang seorang Waken bisa sampai masuk rumah sakit dan dengan mengeluarkan mode kekuatan penuhnya juga, Win ingin mengulang pertarungannya kembali dengan Jisuk sebagai sesama seorang Waken. Si ketua kelompok asosiasi ini pun panik karena tahu kalau Jisuk memiliki sifat temperamen dan ditambah dengan Win yang ikut tersulut emosi juga sehingga tidak mungkin baginya untuk menghentikan pertarungan tersebut. Namun adegan menegangkan itu pun harus tertunda akibat kedatangan dari si mania kucing In Hyuk-gu.
Sambil memasang muka kerung, si In Hyuk menanyakan apa yang sedang terjadi dan dengan panik Jisuk pun menjawab sambil menunjuk Win kalau Win lah biang kerok utama dari permasalahan ini. Namun In Hyuk sebenarnya tidak peduli dan lebih memilih untuk menanyakan hal yang lebih penting ke si ketua kelompok dari orang-orang suram yang ternyata namanya adalah Park Song Ha. In Hyuk dengan tegas menanyakan kenapa bisa pihak asosiasi tiba-tiba berada di wilayah kekuasaan mereka, apalagi sebelumnya tidak ada pemberitahuan sedikit pun. Dengan nada datar, Park Song Ha pun menimpali kalau ini bukan urusan dari In Hyuk. Tapi si In Hyuk dengan senyum sinis mengingatkan kembali kalau mereka sedang berada di wilayah kekuasaan grup Shinhwa. Meskipun demikian, namun Park Song Ha masih enggan untuk memberitahu si In Hyuk hingga membuatnya naik pitam dan meminta Park Song Ha untuk tidak macam-macam serta melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ya, pada akhirnya malah Park Song Ha dan In Hyuk yang sekarang bersih tegang sampai membuat Win dan Jisuk pun tidak bisa berbuat apa-apa. Oh iya, bentar sedikit ngelurusin berarti ya. Admin salah sangka berarti di awal tuh. Kirain si Park Song Ha tuh pimpinan asosiasi. Tapi kayaknya bukan ya, soalnya si In Hyuk juga gak ada rasa hormat atau respect-respectnya sama nih orang. Kayaknya Park Song Ha tuh emang cuman salah satu petinggi aja ya. Malahan kayaknya sama posisinya kayak si In Hyuk. Namun ketegangan pun terhenti karena Win yang tiba-tiba angkat bicara dan memberi saran agar permasalahan antara dirinya dan Jisuk diselesaikan di tempat khusus tanpa perlu khawatir akan adanya masyarakat yang menyaksikan. Jisuk pun setuju sambil kembali menegaskan kalau memang Win lah yang ngotot untuk melawan Jisuk karena ia masih panik melihat In Hyuk yang masih dalam keadaan tersulut emosi. Meskipun masih kesal, namun dengan persetujuan dan saran dari Park Song Ha, Jisuk dan Win akan kembali bertarung di fasilitas arena pertandingan milik grup Shinhwa. Dan keseruan ini pun harus bersambung dengan penutup scene yang memperlihatkan Mamang Kaiden sedang ngorok dan mengeluarkan aliran jigong deras yang mengucur tak tertahankan. Di mana kelakuannya itu malah membuat Sojyu menderita karena tidak bisa beristirahat dengan aman dan tentram. Chapter dibuka dengan Jisuk dan Win yang kali ini akan kembali berhadapan satu sama lain, di mana mereka sudah berada di fasilitas arena latihan pertandingan milik grup Shinhwa. Sebelum itu, Song Ha meminta maaf terlebih dahulu kepada si teteh ketua karena telah meminjam fasilitas milik mereka. Namun si teteh langsung to the point kepada Song Ha dan menyuruhnya untuk menjelaskan situasi tersebut. Akan tetapi si In Hyuk nyerobot dan mengatakan kalau salah satu dari anggota asosiasi mulai membuat masalah dan ingin melawan Jisoo. Tapi Song Ha menegaskan kalau Win bukan bagian dari mereka dan hanya dalam pengawasan saja akibat mempunyai relasi dengan si Profesor D-Line. Ketegangan pun mulai tersulut kembali di antara mereka berdua karena masing-masing tetap bersikukuh pada argumennya sendiri. Hingga akhirnya ketegangan pun memuncak dan malah mereka berdua lah yang sekarang akan mulai pertarungan di arena tersebut. Si teteh ketua pun langsung meredam situasinya serta menyuruh mereka berdua untuk berhenti. Dan sekarang fokusnya pun teralihkan ke arah Jisuk yang akan berhadapan dengan Win dan ternyata mereka sudah bersiap dengan kekuatan penuhnya masing-masing. Pertarungan mereka pun akhirnya akan dimulai dan Win tanpa aba-aba langsung melancarkan sebuah serangan telekinesis jarak jauh yang ternyata masih bisa dihindari oleh Jisuk. Jisuk yang tidak mau kalah pun melancarkan serangan angin jarak jauh ke arah Win dan tentu saja untungnya Win bisa menghindari hal tersebut. Keduanya terus-menerus melancarkan serangan jarak jauh dan keduanya juga bisa menahan serangan yang dilesakan masing-masing. In Hyuk pun di sisi arena mengomentari kekuatan telekinesis Win yang mirip sekali gaya bertarungnya dengan si Profesor D-Line. Dan ia nampak terkejut karena ternyata Win bisa mengimbangi kemampuan dari Jisoo. Ya, memang terlihat kalau pertarungan mereka bisa dikatakan seimbang. Bak palang pintu nikahan yang saling membalas pantun, keduanya pun terus-menerus saling melontarkan serangan satu sama lain. Di sini si In Hyuk pun masih menggoda dan meledek Song Ha dengan mengatakan bagaimana bisa orang sepertinya berhasil menangkap si Profesor D-Line. Tapi Song Ha tidak menggubris hal tersebut dan mengacuhkan si In Hyuk hingga membuat si teteh malu akan kelakuan dari bawahannya itu.
Kembali ke pertarungan di mana Win berhasil menghindari serangan dari Jisuk dan ia membalasnya yang akhirnya ledakan dari serangan tersebut berhasil mengenai sedikit dari wajah Jisuk. Makin emosilah dirinya dan menyerang Win kembali. Namun serangan tersebut masih bisa dihindari oleh pergerakan Win yang mana ia pun langsung membalasnya lagi. Ternyata serangan balasan dari Win masih bisa dibentahkan oleh Jisuk. Dan sekarang Jisuk akan memakai keunggulannya yaitu dengan meningkatkan kecepatannya dan Jisuk langsung nyerentang serta akan menyerang Win dari jarak dekat. Meskipun serangannya itu masih bisa ditahan, tapi serangan susulan yang bertubi-tubi dari Jisuk dilesakkan ke pertahanan Win yang membuatnya sampai kewalahan. Berkat kecepatan tersebut, akhirnya Jisuk bisa mendaratkan tendangan yang mana membuat Win terpental ke belakang. Tidak hanya itu saja, tendangan susulan pun dihantamkan lagi ke perut Win dan dilanjutkan dengan pukulan yang tepat mendarat ke wajah dan membuat Win harus kembali terpental jatuh ke belakang. Hasil tersebut pun membuat Jisuk jumawa, namun ia terkejut karena Win masih bisa bangkit kembali dan makin terkejutlah Jisuk karena kekuatan telekinesis Win berhasil mencengkram lehernya. Jisuk yang masih keheranan pun tidak diberi waktu untuk berpikir karena Win langsung meledakkan kekuatannya yang berhasil menyerang wajah Jisuk kembali. Sekarang posisi mereka pun kembali imbang dan membuat In Hyuk serta Song Ha sangat tidak percaya dengan kemampuan yang diperlihatkan oleh Win. Diselangi dulu dengan flashback ke waktu di mana Pak Song Ha menginterogasi si Profesor D-Line. Interogasi tersebut pun berjalan alot karena si profesor yang terus-menerus bungkam dan membuat Song Ha hampir menyerah. Namun akhirnya si profesor mulai angkat bicara karena mendengar kalau Win juga akan mendapatkan hukuman yang sama karena Win merupakan sekutu dari si Profesor D-Line. Si profesor mengatakan kalau ia ingin agar Win dilepaskan saja dan bahkan meminta pihak asosiasi untuk menjaga Win. Sebagai balasannya, ia bersedia untuk bekerja sama dan akan memberi informasi yang pihak asosiasi ingin ketahui. Dan scene pun ditutup dengan kembali ke masa sekarang di mana Park Song Ha sedang memperhatikan Win dan sedang mempertimbangkan tawaran dari si Profesor D-Line untuk menjaganya. Scene pada chapter ini dibuka dengan memperlihatkan orang-orang yang sedang menggibah. Ya, ternyata itu adalah flashback dari masa kecil Jisukyu di mana orang-orang sedang membicarakan mengenai betapa hebatnya kemampuan Jisuk yang masih berusia 11 tahun namun sudah mampu untuk melewati ujian level 3 yang bahkan orang dewasa pun kesulitan. Akan tetapi di sini Jisuk malah terlihat tidak antusias dan tidak peduli terhadap orang-orang yang menaruh harapan besar bagi dirinya di masa depan. Kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan Jisuk sedang tersulut emosi dan mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya. Win dan para penonton pun terkejut dengan betapa besarnya pancaran kekuatan yang dikeluarkan oleh Jisuk. Di sini In Hyuk bergumam dan mewajarkan kalau Jisuk sampai marah besar karena dalam hidupnya baru pertama kali ini ia bertemu dengan lawan sebaya yang bahkan sampai membuatnya terdesak dan hampir mengalami kekalahan. Begitu juga dengan Song Ha yang baru mengetahui kalau selama ini rumor tentang kekuatan Jisuk memang benar adanya. Sekarang Jisuk pun tidak akan main-main dan akan melawan Win sebagaimana mestinya seorang Waken sungguhan. Belum sempat Jisuk menyelesaikan perkataannya, Win pun langsung kembali menyerang Jisuk namun ternyata tidak berefek sama sekali karena Jisuk melindungi tubuhnya dengan selubung angin. Ya, karena Jisuk telah berhasil mengetahui celah dari Win yaitu harus terus memperpendek jarak, maka ia pun menyerang dengan kekuatan penuh yang berhasil menyudutkan Win ke dinding pembatas. Retakan di dinding pembatas pun terlihat jelas akibat dari serangan Jisuk tersebut. Dan di sini Jisuk pun kembali jumawa karena melihat Win yang sudah tidak berdaya lagi. Namun ternyata lagi-lagi Win pun menyerang wajah Jisuk kembali yang mana Jisuk belum sempat menyelesaikan perkataannya itu. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Jisuk pun melancarkan serangan angin kuat yang sama seperti sebelumnya dan bukan hanya sekali saja namun terus-menerus yang membuat Win makin kewalahan sampai akhirnya dipaksa untuk bertekuk lutut. Melihat kondisi dari Win tersebut, Jisuk pun mulai menyeringai dan langsung memperjelas status kekuatan antara dirinya dan Win yang mana ia anggap terpaut sangat jauh. Di samping itu, Song Ha pun makin tidak percaya kalau grup Shinhwa memiliki masa depan yang sangat cerah karena memiliki anak berbakat seperti Jisuk.
Dan tidak hanya Jisuk, grup Shinhwa juga memiliki si Teteh Jeongyu sebagai salah satu penyandang awaken terkuat di negeri ini. Namun Songha juga menaruh harapan besar kepada Win, yang mana meskipun Win terlihat kalah, tapi ia memiliki potensi yang sama besarnya dengan Jisuk di masa depan. Kemudian terdengar suara yang tiba-tiba datang dari arah pintu masuk yang memanggil nama Win. Dan ternyata itu adalah Jiu yang memaksakan kondisinya untuk datang ke tempat tersebut dengan menggunakan bantuan kursi roda. Seisi ruangan pun kaget dengan kedatangan Jiu tersebut, terkecuali Jisuk yang memang sengaja menelepon Jiu sesaat sebelum pertarungan untuk datang ke tempat tersebut. Jiu beserta Kaiden yang tidak tahu menahu permasalahan ini pun terheran-heran karena melihat Jisuk dan Win sudah dalam keadaan babak belur. Lalu masuk ke dalam flashback ke beberapa waktu saat Win pertama kali menjenguk si profesor yang sedang ditahan. Win memberitahukan kalau ia masih menetap di tempat mereka yang dulu dan sedang berada dalam pengawasan asosiasi. Percakapan pun berlangsung dengan suasana yang lumayan canggung karena mau bagaimanapun kejamnya si profesor, dirinya masih menaruh kepedulian terhadap Win. Sebagai penutup, si profesor di lain pun memberitahukan agar Win untuk jangan sungkan meminta pertolongan kepada pihak asosiasi. Dirinya juga sempat menyinggung soal Jiu dan dengan sedikit malu-malu si profesor pun merasa menyesal karena telah melakukan hal buruk terhadap orang yang Win anggap sebagai teman. Kembali ke masa pertarungan lagi yang mana Win nampak sangat syok saat melihat kondisi memprihatinkan dari Jiu yang sampai harus berjalan menggunakan kursi roda. Hal tersebut pun lantas membuat Win sangat-sangat emosi yang dibarengi dengan luapan kekuatan awaken yang keluar dari tubuhnya. Sejenak Jisuk pun panik karena situasinya malah menjadi semakin runyam dan tidak sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Ia juga sekarang merasakan kalau ternyata Win bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan dirinya. Selanjutnya Win langsung melancarkan serangan kepada Jisuk yang mana Jisuk harus dibuat kewalahan untuk menahan serangan tersebut dan sampai membuat para penonton pun terkejut karena serangan Win itu sama dahsyatnya dengan serangan Jisuk yang sebelumnya. Terlihat di balik kepulan asap tersebut Jisuk pun masih sanggup untuk berdiri namun dengan memperlihatkan kondisi yang sangat tidak baik-baik saja. Ya, dengan begini tidak ada lagi kesenjangan di antara kedua anak remaja ini karena kekuatan mereka ternyata berada di level yang sama dan chapter ini pun ditutup dengan memperlihatkan Jiu beserta Kaiden yang masih bingung dengan situasi apa yang terjadi. Chapter pun kembali dibuka dengan masih dilanjutkannya pertarungan antara Jisuk dan Win yang terlihat kalau kondisi mereka berdua sama-sama babak belur. Ya, keduanya itu saling berhadapan dengan posisi siaga dan dengan kekuatan penuhnya masing-masing. Di sisi lain, Pak Songha pun teringat kalau di negeri ini hanya ada 3 anak remaja lain yang bisa menandingi kekuatan bertarung dari Jisuk. Namun dia percaya kalau anak didik dari si profesor di lain ini bisa sejajar dengan mereka sehingga ia pun bertanya-tanya metode apa yang diberikan oleh si profesor dalam melatih Win. Di sisi lainnya arena, Jiu pun masih merasa kebingungan dan tidak percaya bagaimana Win bisa sampai bertarung melawan Jisuk. Kembali fokus ke pertarungan, sekarang Jisuk dan Win dengan masing-masing kekuatan penuhnya yang meluap-luap akan berencana mengakhiri pertarungan tersebut. Keduanya pun melancarkan serangan jarak jauh di mana serangan tersebut sama-sama kuat dan saling beradu dan menyebabkan sebuah ledakan. Terus-menerus serangan tersebut pun dilesakkan oleh keduanya dan bahkan dampak dari serangan tersebut sampai dirasakan oleh para penonton. Jiu beserta bawahan si Teteh yang berada di sisi terjauh arena pun masih merasakan dampaknya. Namun dengan gerak cepat dan sigap si Teteh ketua langsung melindungi Jiu dengan perisai pelindung angin. Jiu dan Kaiden pun nampak terkesan dengan kemampuan hebat dari si Teteh yang langsung cepat tanggap. Ya, serangan dahsyat dari Jisuk dan Win masih terus saling beradu dan tidak seorang pun dari mereka ada yang mau mengalah. Bahkan In-hyuk dan Songha pun sangat tercengang dengan pertarungan yang sudah berada jauh di level ekspektasi mereka, yang mana ini tidak bisa lagi disebut pertarungan antara anak remaja. Namun berbeda dengan reaksi si Mamang Kaiden yang malah tersenyum senang dan menikmati tontonan tersebut. Dampak dari benturan kedua kekuatan tersebut pun juga sampai membuat arenanya mengalami kerusakan.
yang mana membuat In Hyuk mulai panik jikalau pertarungan tersebut dibiarkan untuk berlarut-larut. Kemudian ia pun meminta bantuan Park Song Ha untuk melakukan sesuatu. Dengan seketika pergerakan dari Win serta Jisuk pun terhenti karena dengan sigap In Hyuk dan Song Ha menghentikan pergerakan mereka berdua secara paksa dengan kekuatannya. Ya, akibat aksi Song Ha dan si In Hyuk, mood si Mamang Kaiden pun mulai berubah karena merasa tontonannya yang seru itu telah dirusak oleh mereka berdua. Lalu dengan tegas In Hyuk pun menyuruh Jisuk untuk menyudahi pertarungan tersebut. Namun Jisuk tetap kekeh ingin terus gas dan lanjut saja. Sehingga harus si Teteh lah yang langsung meminta Jisuk untuk berhenti. Dan kalau Jisuk masih tetap memaksa, maka si Teteh sendirilah yang akan meladeni dan bertarung dengan Jisuk. Ya, seperti yang kita duga, mendengar hal tersebut dari si Teteh, Jisuk pun seketika langsung down dan tidak mau lagi melanjutkan pertarungannya. Namun berbeda dengan Win, dirinya masih ingin terus lanjut dan malah membuat Jisuk yang tadinya down kembali bersemangat. In Hyuk pun penasaran dan mulai menanyakan alasan Win yang masih kekeh untuk tetap bertarung. Namun Win malah melihat ke arah Jiu yang membuat semua orang keheranan. In Hyuk di sini pun baru menyadari kalau alasan Win bertarung adalah karena dirinya ingin membalaskan perbuatan Jisuk kepada Jiu. Akhirnya Jisuk pun malah teringat kalau di awal sebelum mereka bertarung, Win pun terus-menerus menanyakan alasan kenapa Jiu bisa masuk rumah sakit. Ya, meskipun tidak menjawab, tapi ekspresi dari Win menunjukkan kalau apa yang dikatakan Jisuk memang benar adanya. Jiu merasa senang dengan betapa pedulinya Win terhadap dirinya. Namun di sini Jisuk menanyakan kepada Win apakah hanya karena alasan itulah dia sampai bertarung mati-matian seperti itu. Kemudian Win pun dengan tatapan tegas mulai bicara dan membeberkan kalau dirinya sudah muak akan perilaku Jisuk dan kroconya itu, yang mana terus-menerus mengganggu dan selalu membuli Jiu di sekolah. Ya, dan mendengar penjelasan dari Win tersebut, Jisuk pun berkeringat dingin sambil melirik ke arah si In Hyuk dan si Teteh yang sedang melotot ke arah dirinya. Sambil diiringi rasa panik dan gelagapan, Jisuk pun dengan terpaksa membenarkan perkataan Win barusan. Namun di sini Jiu mulai angkat bicara mengenai kronologi sebenarnya, di mana ia sendirilah yang meminta pertarungan dengan Jisuk dan memaksakan diri untuk terus-menerus melawannya. Sambil marah-marah, Jisuk pun menuju ke arah Win dan berkata kalau itulah yang sebenarnya terjadi, tapi dengan sekejap ekspresinya langsung down lagi karena tatapan tajam dari si Teteh. Di sini In Hyuk pun kembali merasa penasaran serta menanyakan bagaimana Jiu bisa mengetahui kalau Jisuk dan Win sedang bertarung di tempat ini. Ya, alasan sebenarnya kedatangan Jiu tersebut karena dirinya dihubungi oleh Jisuk yang mengatakan agar segera datang karena ada seseorang yang sedang mencari dirinya. Dan hal tersebut membuat semua orang tercengang sekaligus syok karena orang seperti Jisuk bisa sangat perhatian. Namun alasan sebenarnya di balik itu karena Jisuk semata-mata hanya ingin mempertontonkan kekuatan aslinya saja di hadapan Jiu. Dan membuat si In Hyuk yang mendengar pun tidak habis pikir dengan alasan konyol tersebut, di mana sampai melibatkan pasien rumah sakit hanya karena ingin pamer skill saja. Scene pun sekarang mulai berpindah yang memperlihatkan Jisuk dan Win nampak seperti memendam kekecewaan. Namun berbeda dengan Jiu yang malah memasang emot senyum, dan ternyata sekarang mereka saat ini sedang berada di rumah sakit serta ditempatkan di ruangan yang sama pula. Meskipun Jisuk tidak mau dirawat, namun sebenarnya itu adalah perintah dari si In Hyuk yang sambil ngomel-ngomel memaksa mereka berdua untuk tetap tinggal di rumah sakit. Dan chapter ini pun ditutup dengan senyum bahagia dari wajah Jiu yang merasa tidak kesepian lagi karena telah mendapat teman yang senasib dan sepenanggungan. Ya, chapter pun dibuka dengan In Hyuk dan Song Ha yang sedang berada di kantor bersama si Teteh ketua. Park Song Ha masih tidak mengerti kenapa si Teteh memutuskan untuk menempatkan mereka di ruangan yang sama. Namun di sini si Teteh ketua menjelaskan kalau ini akan menjadi kesempatan bagi mereka bertiga yang notabene awekan muda penerus bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Si Teteh juga menambahkan kalau ini akan menjadi bagus jika mereka menjadi akrab agar di masa depan mereka tidak saling menjadi musuh. Akhirnya mereka berdua pun mengerti dan In Hyuk menanyakan Song Ha mengenai tindakan apa yang nantinya akan dilakukan oleh pihak asosiasi terhadap Win.
Mengingat kalau asosiasi sedang berurusan dengan si Profesor D-Line yang mana Win itu adalah anak buahnya. Tidak hanya itu, sambil tersenyum licik si In Hyuk pun meminta Win agar diserahkan saja kepada grup Shinhwa. Namun dengan tegas diselangi rasa kesal, Song Ha pun menolak hal tersebut. Belum cukup sampai di situ saja, si In Hyuk juga terus-terusan menggoda Song Ha dengan mengatakan kalau pasti pihak asosiasi mengincar bakat jenius seperti Win. Ya, dan cekcok mereka pun masih terus berlanjut yang sampai membuat si Tete harus menghela napas panjang. Dering telepon In Hyuk pun berbunyi yang mana ia mendapat panggilan darurat dari rumah sakit untuk segera pergi ke sana. Dan ternyata emergency call itu akibat ulah Jisuk dan Win yang sedang terlibat kembali dalam sebuah ketegangan. Namun kali ini pertarungan tersebut juga melibatkan Jiu yang mana pertarungan itu hanyalah sebuah permainan poker saja. Meskipun hanya permainan kartu, namun memang benar ketegangan tersebut terjadi di antara mereka berdua karena Jisuk ngeyel kalau ia tidak sengaja menjatuhkan kartu miliknya. Dan di sisi lain, Win tidak peduli karena yang Jisuk lakukan menurut Win adalah tindakan curang. Mereka pun malah terus beradu mulut sampai-sampai melupakan permainan kartunya dan sekarang mereka pun malah akan ribut kembali. Ya, namun hal tersebut tidak jadi karena mereka kedatangan dua sosok monster yang sedang melotot ke arah mereka. Jisuk beralasan kalau Win lah yang memulai duluan, akan tetapi si In Hyuk dengan muka predatornya tidak peduli dengan hal tersebut dan malah mengancam akan menghajar Jisuk jika dia berani berbuat onar di rumah sakit ini. Begitu juga dengan Song Ha yang di sini memperingatkan Win agar dirinya tidak terus-terusan terlibat dalam sebuah masalah. Kemudian di sini Jiu pun menjelaskan kalau ini adalah kesalahannya karena memaksa mereka untuk bermain kartu. Akan tetapi In Hyuk menimpali kalau kesalahan ini terletak pada kekonyolan mereka berdua yang sampai emosi hanya karena permainan kartu saja. Sialan. Kenapa dia selalu saja mengganggu saat semuanya mulai berjalan menarik? Dasar amatiran. Padahal mereka berdua bisa mendapatkan pengalaman berharga kalau membiarkan mereka bertarung. Dasar manusia tidak berguna. Ampun. Gak salah sih, tapi masa iya gelut di rumah sakit? Apa biar kalau ada yang cedera tinggal dirawat ya? Ya, kekesalan dari Sang Kaiden pun berubah menjadi kekhawatiran karena melihat In Hyuk yang menatap ke arah dirinya dengan tatapan nafsu penuh birahi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Jisuk mengomentari kondisi badan Bahenol dari si kucing milik Jiu yang malah membuat In Hyuk emosi secara tiba-tiba. Kerah bajunya pun sampai ditarik oleh si In Hyuk dan dirinya ditantang untuk komen sekali lagi mengenai kondisi badan dari si kasein nitrat. Sambil gelagapan bercampur keringat dingin, Jisuk pun mengulang komentarnya tadi yang malah membuat si In Hyuk makin naik pitam dan mulai menceramahi Jisuk mengenai pola makan dan keistimewaan dari bentuk badan si mamang kasein nitrat. Ia pun dengan masih meluapkan amarahnya memperingati Jisuk agar lain kali berhati-hati dalam mengucapkan kata. Keheningan pun terjadi di seantero ruangan tersebut akibat sikap konyol dari si In Hyuk barusan. Aduh, kacau nih orang. Emosinya malah lebih parah dari pas si Jiu dihajar sama Jisuk. Tiba-tiba si In Hyuk pun merogoh saku bajunya dan dengan kembali memasang muka birahi, dia pun mengeluarkan 3 batang makanan kucing sasetan yang langsung disodorkan ke hadapan Maharaja Paduka Kasein Nitrat. Kemudian Jiu pun bertanya kepada si In Hyuk mengenai kepulangannya dari rumah sakit. Karena meskipun tahu kalau In Hyuk telah merawat kucing-kucingnya, akan tetapi Jiu tetap merasa khawatir dan sambil memelas ia pun memohon agar segera bisa pulang. Si In Hyuk yang hatinya selembut dan sehalus bayi komodo ini pun menimpali kalau Jiu diperbolehkan untuk segera pulang karena kesehatannya sudah mulai membaik, dan bahkan In Hyuk pun bersedia untuk memberikannya tumpangan. Lalu Jiu pun berinisiatif untuk mengajak Win ke rumahnya dan tentunya atas izin dari Pak Song Ha. Sekarang berpindah ke rumah Jiu yang memperlihatkan dirinya dengan penuh kebahagiaan menyapa dan memeluk kucing-kucing kecilnya itu. Begitu juga di belakangnya dengan Win yang turut ikut mampir ke rumah Jiu.
Di sisi lain, Ji Suk Yu harus terjebak dengan kondisi canggung di mana dia terpaksa duduk satu mobil bersama kedua om-om galak. Kembali lagi memperlihatkan Win yang kaget melihat keberadaan si Abu yang sedang tertidur pulas di sofa rumah Jiu. Itulah alasan mengapa Jiu mengajak Win mampir, karena dirinya ingin menunjukkan kondisi si Abu yang sekarang perlahan mulai membaik. Dan Jiu pun merasa senang karena setelah memeriksa CCTV klinik, dirinya mengetahui kalau ternyata Win lah yang selama ini menyelamatkan hewan-hewan dan meninggalkan uang di depan pintu klinik tersebut. Win dengan sedikit rasa penyesalan membenarkan kalau ia membawa hewan yang dianggap gagal dalam percobaan tersebut ke klinik dan berbohong kepada si profesor kalau hewan-hewan tersebut mati karena gagal dalam proses percobaannya. Namun kini akhirnya Win sedikit lega karena Jiu mengatakan kalau hewan-hewan tersebut sekarang dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan akhirnya chapter pun ditutup dengan kucing-kucing kecil yang mencoba untuk mendekat dan berinteraksi dengan Win, serta dengan kucing anomali yang terlihat sedang nguap calangap huai. Padahal dirinya sudah tertidur seharian di rumah sakit dan bahkan mengganggu Jiu yang sedang istirahat. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.